Namaku Siti, usiaku 55 tahun, dan ada satu malam yang mengubah hidupku selamanya. Malam itu aku mengerti bahwa seorang ibu bisa membesarkan anak selama 30 tahun, lalu kehilangannya dalam 30 detik. Semua bermula dari panggilan telepon dari anakku, Joko. Suaranya terdengar berbeda, lebih jauh, tapi aku memilih untuk mengabaikannya. Dia mengatakan akan merayakan ulang tahun cucuku, Dimas, yang genap berusia 6 tahun. Tentu saja aku akan datang. Perjalanan 12 jam dari Yogyakarta ke Surabaya. Tapi dia adalah cucuku, darah dagingku. Aku ingat sebelum berangkat, aku mengambil foto berbingkai yang selalu kusimpan di ruang tamu. Itu foto Joko di usia 6 tahun. Wajahnya sama persis dengan Dimas sekarang, dengan mata besar dan senyum nakal itu. Kumasukkan foto itu ke dalam tas, bersama hadiah yang kubungkus hati-hati. Sebuah album foto yang sudah kusiapkan berbulan-bulan, penuh kenangan keluarga kami. 12 jam di dalam bus. 12 jam memikirkan pelukan cucuku, memikirkan wajah Joko saat melihatku datang. Aku tiba pukul 7 malam. Rumah mereka penuh dengan balon biru dan perak. Kudengar tawa anak-anak di dalam. Aku menekan bel. Jantung berdebar kencang. Joko membuka pintu. Dia tidak tersenyum. Ibu. Apa yang ibu lakukan di sini? 5 kata itu menusukku seperti belati. Tapi aku tersenyum. Karena seorang ibu selalu tersenyum saat hatinya terluka. Tentu saja aku datang untuk melihat cucuku. Nak, ini ulang tahunnya, kataku. Sebelum aku bisa berkata lebih jauh, aku mendengar suara sepatu hak tinggi berdentum di lantai kayu. Itu Ayu, menantuku. Dia berdiri di depanku dengan tangan bersedekap, wajahnya merah padam karena marah. Joko, apakah kamu menyuruh ibumu datang? Tanyanya. Aku memang memberitahunya soal ulang tahun ini, tapi tidak bisa. Suaranya meninggi sampai tawa anak-anak di dalam berhenti. Dia atau aku yang pergi. Aku tidak sudi berbagi rumah dengan wanita ini. Of course Tan Lam. Anakku menatapku. Aku menatapnya. Dan saat itu, aku melihat sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan. Tapi bukan takut kehilangan aku. Takut kehilangan dia. Ibu. Suaranya bergetar. Mungkin lebih baik ibu pergi saja. Dunia serasa berhenti. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya mendekap tas di dadaku. Tempat foto dan album yang tidak pernah sampai ke tangan cucuku itu tersimpan. Baiklah, nak. Kataku dengan ketenangan yang tidak kurasakan sama sekali. Aku akan pergi. Aku berjalan ke jalan. Kudengar pintu ditutup di belakangku. Aku tidak menoleh. Malam itu aku tidur di sebuah losmen dekat terminal. Aku menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua air mata yang kutahan di depan mereka. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang berubah malam itu. Sesuatu hancur, dan sesuatu yang lain mulai bangkit. 1 minggu kemudian, teleponku berdering pukul 2:00 malam. Itu Joko. Suaranya terdengar putus asa. Ibu? Ibu? Apa ibu ada di sana? Ya nak. Aku di sini. Ibu, aku butuh bantuanmu. Mendesak sekali. Aku butuh 50 juta rupiah. Ini masalah hidup dan mati. Aku terdiam. 50 juta rupiah. Setengah dari tabunganku seumur hidupku bekerja sebagai guru. Untuk apa kamu butuh uang itu nak? Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Kumohon. Ibu selalu ada untukku. Kali ini juga, kan? Aku memejamkan mata. Kulihat wajahnya di ambang pintu itu. Kudengar kata-katanya. Mungkin lebih baik ibu pergi saja. Lalu, aku mengucapkan 5 kata. Hanya 5. 5 kata yang akan mengubah segalanya. Tapi itu akan kuceritakan nanti. Terkadang kita terlalu percaya pada orang yang seharusnya tidak kita percaya. Apakah kamu juga pernah dikecewakan oleh seseorang yang kamu cintai? Ceritakan kisahmu di kolom komentar. Aku ingin membacanya. Sebelum kuceritakan apa yang kukatakan kepada anakku dini hari itu, kamu harus mengerti sesuatu. Aku mencintai Joko bahkan sebelum dia lahir. Ketika aku berusia 25 tahun dan mengandung dirinya, suamiku, Arman, meninggalkanku. Dia menghilang pada suatu pagi di bulan Oktober bersama seorang wanita yang lebih muda, meninggalkan aku sendirian dengan perut 7 bulan dan hati yang hancur.
Tapi aku tidak pernah menceritakan itu pada Joko. Aku tidak ingin dia memikul beban kesedihan itu. Aku membesarkannya sendirian. Aku bekerja double shift sebagai guru sekolah dasar, mengajar di pagi hari dan memberikan les privat di sore hari. Joko adalah seluruh duniaku. Aku ingat pagi hari di rumah kecil kami di Yogyakarta. Aku membuat kopi dan kudapan manis. Dan dia berlarian menuruni tangga dengan tas sekolah terbalik, selalu terlambat. Aku mengepang rambutnya saat dia masih kecil, mengobati lututnya yang lecet, memeluknya saat dia mimpi buruk. Ibu tidak akan pernah pergi, kan? Dia pernah bertanya saat berusia 8 tahun. Tidak akan, sayang. Ibu tidak akan pernah pergi. Setiap hari Minggu, kami pergi ke pasar. Dia membawa tas belanja, meskipun ukurannya lebih besar dari dia. Dia membantuku memilih tomat, selalu memilih yang paling cerah. Setelah itu, kami duduk di taman sambil makan es krim. Rasa vanila untuknya, stroberi untukku. Foto yang kubawa ke Surabaya itu kuambil pada salah satu hari Minggu itu. Joko berusia 6 tahun. Usia Dimas sekarang. Dia tersenyum memperlihatkan celah di giginya yang copot. Di belakangnya terlihat pohon jakaranda di taman. Hari itu dia berkata, "Ibu, kalau aku besar nanti, aku akan membelikan ibu rumah besar agar ibu tidak perlu bekerja keras lagi." Aku menyimpan janji itu di hatiku sebagai harta karun. Aku melihatnya tumbuh, menjadi pria yang baik dan bertanggung jawab. Dia belajar manajemen bisnis, mendapat pekerjaan bagus di Surabaya. Aku sangat bangga. Dia bertemu Ayu di sebuah konferensi bisnis. Awalnya, dia sangat ramah kepadaku. Dia memanggilku, "Ibu mertua," mengirimiku foto cucuku yang baru lahir. Tapi sesuatu berubah setelah tahun pertama pernikahan mereka. Panggilan telepon menjadi lebih singkat, kunjungan dibatalkan. Joko selalu punya alasan. Banyak pekerjaan, Ayu tidak enak badan, anak sakit. Aku tidak mengatakan apa-apa. Seorang ibu tahu kapan dia harus diam. Tapi malam itu, di pintu rumah mereka, ketika dia memintaku pergi, ketika dia memilih Ayu daripada aku setelah 12 jam perjalanan, ada sesuatu yang hancur di dalam diriku. Itu bukan hanya rasa terhina. Itu adalah kesadaran bahwa anak laki-laki yang membawa tas belanjaanku, yang menjanjikanku rumah besar, yang memelukku saat mimpi buruk, sudah tidak ada lagi. Yang ada di tempatnya adalah seorang pria yang menutup pintu di depanku, di depan istri dan anaknya. Minggu itu setelah aku kembali ke Yogyakarta adalah minggu paling gelap dalam hidupku. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto berbingkai yang sama itu. Joko usia 6 tahun, Dimas usia 6 tahun. Wajah yang sama, tapi, apakah hatinya sama? Di malam hari aku bertanya-tanya di mana aku melakukan kesalahan. Apakah aku terlalu memanjakannya? Apakah aku tidak mengajarkan dia untuk menghargai pengorbanan? Atau apakah aku membesarkan anak yang hanya belajar mencintaiku ketika dia membutuhkanku? Dan kemudian, dini hari itu, telepon berdering. Suaranya yang putus asa. 50 juta rupiah. Mendesak, dan aku, menatap foto itu di ruang tamuku, mengerti sesuatu yang menghancurkan jiwaku dan membebaskanku pada saat yang sama. Terkadang, orang yang paling kamu cintai adalah orang yang paling perlu belajar. Sambil aku menceritakan semua ini, aku memikirkan di mana kamu mendengarkanku. Tuliskan nama kotamu di kolom komentar. Sekarang aku memikirkannya dengan jernih, keretakan pertama bukanlah malam di Surabaya itu. Itu terjadi jauh sebelumnya. Sangat halus sampai-sampai aku hampir tidak melihatnya. Itu terjadi di pernikahan Joko dan Ayu, 7 tahun yang lalu. Aku telah menabung selama 2 tahun untuk membantu mereka dengan biaya resepsi. Itu tidak banyak, tapi itu semua yang kumiliki. 20 juta rupiah yang kusimpan dalam amplop kuning di dalam lemari. Kuberikan kepada Joko 3 bulan sebelum pernikahan. "Nak, ini untukmu dan untuk Ayu, agar kalian memulai hidup dengan baik." Dia memelukku. Dia menangis. Dia bilang aku adalah ibu terbaik di dunia. Tapi ketika hari pernikahan tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Ayu telah mengatur semuanya. Aula, bunga, musik, itu adalah pernikahan yang indah, harus kuakui. Namun ketika tiba saatnya upacara, aku duduk di barisan ketiga, barisan ketiga. Ibu pengantin pria, di barisan ketiga. Di barisan pertama ada orang tua Ayu,
Bapak Albert dan Ibu Marta, dengan setelan elegan dan senyum sempurna mereka. Di barisan kedua, para saksi, dan aku, di belakang. Joko tidak mengatakan apa-apa, dan aku juga tidak. Selama pesta, Ayu memperkenalkanku kepada teman-temannya. Ini Siti, ibunya Joko. Dia bekerja di sekolah kecil di Yogyakarta, sebuah sekolah kecil. Seolah-olah karirku selama 30 tahun adalah sesuatu yang remeh, tidak berarti. Tapi yang paling menyakitkan adalah tarian pertama. Secara adat, pengantin pria menari dengan ibunya terlebih dahulu. Tapi Ayu bersikeras mengubah urutannya. Joko menari dulu dengannya, kemudian dengan ibunya Ayu, dan pada akhirnya, denganku. 2 menit, kami menari 2 menit. Ibu terlihat cantik, katanya saat kami berputar. Terima kasih, nak. Ayu ingin semuanya modern. Tahu sendiri, kurang tradisional. Tidak apa-apa, nak, ini hari kalian. Aku berbohong. Itu tidak baik-baik saja. Tapi seorang ibu belajar tersenyum meskipun hatinya sakit. Setelah pernikahan, segalanya berubah lebih cepat. Joko jarang meneleponku. Ketika aku menelepon, dia selalu sibuk. Ayu selalu ada di latar belakang, mengatakan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Ketika Dimas lahir, aku pergi ke Surabaya untuk menemuinya. Aku tinggal di rumah mereka hanya 3 hari. Ayu menjelaskan dengan tegas bahwa bantuanku tidak diperlukan. Siti, saya punya semuanya terkendali. Selain itu, ibu saya akan datang besok. Ibu Ayu tinggal selama 3 minggu. Di ulang tahun Dimas yang pertama, mereka mengadakan pesta besar. Aku membawa hadiah, boneka beruang yang kubuat sendiri dengan tangan selama berbulan-bulan. Ayu menerimanya dengan senyum dingin. Lucu sekali, Siti. Kami akan menyimpannya. Aku tidak pernah melihat Dimas bermain dengan boneka itu. Hari-hari besar keagamaan menjadi negosiasi. Aku mengundang Joko untuk merayakan bersamaku di Yogyakarta. Dia selalu punya alasan. Ibu, tahun ini kami akan ke pantai bersama keluarga Ayu. Ibu, Dimas masih terlalu kecil untuk bepergian. Ibu, tahun depan saja. Tahun depan itu tidak pernah datang. Sedikit demi sedikit, anakku menjauh. Bukan dengan kata-kata kejam, bukan dengan teriakan. Dia hanya menghilang dari hidupku seperti asap, dan aku membiarkannya terjadi, karena aku berpikir, jika aku diam, jika aku tidak menuntut, jika aku tidak mengganggu, dia akan kembali. Tapi dia tidak kembali. Sampai malam ulang tahun Dimas itu, ketika aku memutuskan bahwa aku sudah cukup menunggu. Ketika aku mengambil tabunganku, membeli tiket bus itu, dan melakukan perjalanan 12 jam untuk melihat cucuku, dan anakku menutup pintu di depanku. Minggu itu setelah kembali ke Yogyakarta, aku menangis. Aku menangis untuk semua tahun yang kuhabiskan dalam diam, untuk semua kali aku menelan rasa sakitku agar tidak membuat mereka tidak nyaman, karena percaya bahwa diamku akan membeli cintanya. Dan kemudian panggilan telepon itu berdering pukul 2:00 malam. 50 juta rupiah. Ibu. Ibu selalu ada untukku. Kali ini juga, kan? Aku menatap langit-langit kamarku. Aku memikirkan barisan ketiga di pernikahannya, memikirkan boneka beruang yang tidak pernah dipakai cucuku, memikirkan hari raya yang kulewati sendirian, memikirkan pintu yang ditutup di wajahku. Dan aku berpikir, sampai kapan? Sampai kapan seorang ibu harus memberi tanpa menerima balasan apapun? Sampai kapan dia harus diam ketika dia diperlakukan seolah-olah dia tidak penting? Aku menarik napas dalam-dalam, dan kemudian aku mengucapkan 5 kata itu. Aku ingin jujur kepadamu. Aku bukan ibu yang sempurna, tapi aku adalah ibu yang terlalu mencintai, dan itu adalah kesalahanku. Setelah pernikahan itu, ketika aku melihat tanda-tanda bahwa aku kehilangan anakku, aku mencoba segalanya untuk mendapatkannya kembali, tetapi setiap upaya malah semakin menenggelamkanku. Aku menelepon Joko setiap hari Minggu. Jika dia tidak menjawab, aku menunggu. Jika dia menjawab dan terdengar kesal, aku memendekkan percakapan. Aku belajar untuk bertanya, bagaimana kabar cucuku? Dengan hati-hati. Baik, Bu, tumbuh. Bagaimana kabar Ibu? Bagaimana pekerjaan? Semua baik, sibuk. Aku harus pergi. Percakapan 3 menit. Hanya itu yang tersisa dari hubungan kami.
Ayu mempublikasikan segalanya di media sosial. Aku melihat foto-foto itu. Dimas di pantai bersama Nenek Marta. Joko memeluk orang tua Ayu saat hari raya. Pesta keluarga di mana aku tidak pernah ada. Dan aku menekan suka pada setiap foto. Aku berkomentar, indah sekali, berkah. Seolah-olah itu akan mendekatkanku pada mereka. Suatu kali, di hari ulang tahun Joko, aku mengirimkan kue ke kantornya. Coklat dengan stroberi, kesukaannya sejak kecil. Biayanya hampir 4 juta rupiah untuk mengirimnya dari Yogyakarta ke Surabaya, tapi aku ingin dia tahu bahwa aku memikirkannya. Dia mengirimiku pesan 2 hari kemudian. Terima kasih Bu. 2 kata. Aku membalas. Ibu mencintaimu, nak. Semoga harimu menyenangkan. Dia tidak pernah menjawab. Tapi aku terus mencoba. Karena itulah yang dilakukan seorang ibu, bukan? Kita terus mencintai meskipun diabaikan. Kita terus menelepon meskipun mereka tidak menjawab. Kita terus memberi meskipun tidak pernah menerima. Pada hari raya 2 tahun lalu, aku memutuskan untuk melakukan upaya terakhir. Aku menabung selama berbulan-bulan dan membeli tiket pesawat untuk pergi ke Surabaya. 3 hari. Tidak lebih. Aku tidak ingin mengganggu. Aku menelepon Joko untuk memberitahunya. Nak, aku beli tiket untuk mengunjungimu saat hari raya. 3 hari saja. Aku ingin melihat Dimas. Ada keheningan panjang. Ibu, tahun ini akan rumit. Mengapa nak? Hanya 3 hari. Soalnya Ayu, ibu tahu sendiri, punya rencana dengan keluarganya, dan rumahnya kecil. Aku bisa menginap di hotel, nak. Aku hanya ingin melihat kalian. Keheningan lain. Biar aku bicara dengan Ayu, nanti aku kabari. Dia tidak pernah mengabariku. Tiket itu hangus. Aku melewati hari raya itu sendirian, menatap foto Joko usia 6 tahun, bertanya-tanya di mana anak yang memelukku dan mengatakan bahwa aku adalah ibu favoritnya. Namun bahkan saat itu aku tidak menyerah. Aku mengirimkan hadiah kepada Dimas setiap bulan. Pakaian, mainan, buku. Ayu menerimanya dan mengirimiku pesan singkat. Terima kasih. Tidak pernah ada foto Dimas menggunakannya. Tidak pernah ada panggilan video agar aku bisa melihatnya membuka hadiah. Teman-temanku memberitahuku, Siti, mengapa kamu terus memaksa? Anak itu tidak menghargaimu. Dia anakku. Jawabku. Anak-anak melewati tahap-tahap tertentu. Itu akan berlalu. Tapi itu tidak berlalu. Dan aku menjadi semakin kecil. Aku berhenti menelepon sesering mungkin. Aku berhenti bertanya. Aku berhenti mengirim hadiah yang tidak dihargai siapapun. Aku menjadi bayangan dalam kehidupan anakku sendiri, menunggu sisa-sisa perhatiannya. Itu sebabnya, ketika aku mendengar tentang ulang tahun Dimas, ada sesuatu di dalam diriku yang terbangun, sebuah suara kecil yang berkata, "Pergi, lakukan untuk dirimu sendiri. Jangan menunggu undangan yang tidak akan pernah datang." Aku membeli tiket bus itu. 12 jam perjalanan. Kubungkus album foto itu dengan semua cinta yang kusimpan. Dan aku pergi, karena aku masih percaya bahwa jika dia melihatku, jika dia menatap mataku, dia akan ingat. Dia akan ingat semua kali aku terjaga merawatnya ketika dia sakit. Dia akan ingat pengorbananku. Dia akan ingat bahwa aku adalah ibunya. Tapi ketika dia membuka pintu itu dan berkata, "Ibu, apa yang ibu lakukan di sini?" Ketika dia memintaku pergi sementara Ayu berteriak. Ketika ku dengar pintu itu tertutup, disitulah aku tahu kebenarannya. Itu bukan tahap. Dia tidak akan berubah. Anakku telah memilih, dan aku bukan pilihannya. Aku kembali ke Yogyakarta. Ku simpan foto itu di laci. Aku tidak bisa lagi melihatnya tanpa merasakan sakit. Dan kemudian, seminggu kemudian, telepon berdering pukul 2:00 malam. "Ibu, aku butuh 50 juta rupiah. Mendesak." Disitulah dia lagi, mencariku hanya ketika dia membutuhkanku. Dan aku, duduk dalam kegelapan kamarku, mengerti sesuatu. Cinta seorang ibu seharusnya bukan mesin anjungan tunai mandiri. Itu seharusnya bukan sesuatu yang hanya dicari ketika dibutuhkan uang atau bantuan. Cinta seharusnya timbal balik, hormat, kehadiran. Dan aku tidak lagi memiliki semua itu dari anakku. Jadi aku menarik napas dalam-dalam. Dan aku mengucapkan 5 kata itu.
Aku masih bertanya-tanya apakah aku melakukan hal yang benar. Dan kamu, apa yang akan kamu lakukan di tempatku? Ibu, kumohon, aku butuh uang itu. Ini masalah hidup dan mati. Suaranya terdengar putus asa, parau, seperti ketika dia masih kecil dan datang menangis karena jatuh dari sepeda. Tapi dia bukan lagi anak kecil. Dia adalah pria berusia 30 tahun yang baru saja menutup pintu di depanku seminggu yang lalu. Hidup dan mati? Tanyaku dengan tenang. Jelaskan padaku, Joko. Ini rumit. Aku dan Ayu punya masalah. Keuangan. Kami berinvestasi pada bisnis yang gagal. Kami dituntut. Jika kami tidak membayar dalam 3 hari, kami akan kehilangan rumah. Rumah itu. Rumah tempat aku tidak diizinkan masuk pada hari ulang tahun cucuku. Dan mengapa kamu tidak mengajukan pinjaman ke bank? Aku sudah mencoba. Kami ditolak. Ibu, hanya ibu yang bisa membantu kami. Ibu tahu jika aku punya pilihan lain, aku tidak akan menelepon ibu. Jika aku punya pilihan lain, kata-kata itu menusuk dadaku seperti duri. Jadi, aku adalah pilihan terakhirmu, nak. Bukan ibumu. Bukan orang yang membesarkanmu sendirian, yang bekerja double shift untuk memberimu pendidikan. Aku hanya pilihan terakhirmu ketika semua orang mengatakan tidak? Ibu, bukan begitu. Kamu sudah menelepon orang tua Ayu? Mereka punya uang. Aku melihatnya di foto-foto. Perjalanan, restoran, keningan. Mereka sudah membantu kami tahun lalu. Kami tidak bisa meminta lebih. Tapi kepadaku kamu bisa meminta. Meskipun kamu telah menghinaku seminggu yang lalu. Meskipun kamu bahkan tidak mengizinkanku melihat cucuku. Ibu, aku minta maaf. Sungguh, Ayu kesal karena hal lain dan aku minta maaf. Tapi sekarang aku butuh ibu membantu. Kita adalah keluarga. Kita adalah keluarga. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Di luar Yogyakarta tertidur. Jalanan sepi. Aku memikirkan 50 juta rupiah itu. Setengah dari semua tabunganku. 30 tahun bekerja. 30 tahun pengorbanan. Dan bagaimana dengan Ayu? Tanyaku. Dia tahu kamu meneleponku. Keheningan lain. Tidak. Dia tidur. 27 dies 12 in Avedatu. It is nachanadis Arvin high five. Yati kamu meneleponku diam-diam. Ibu, kumohon. Jangan persulit keadaan. Ya atau tidak. Ibu akan bantu atau tidak. Dan disitulah kebenaran telanjang terungkap. Dia tidak menelepon untuk meminta maaf. Dia tidak menelepon karena merindukanku. Dia tidak menelepon karena akhirnya dia mengerti rasa sakit yang dia sebabkan. Dia menelepon karena dia butuh uang. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku melihat ke kamarku, di mana di laciku simpan foto dirinya usia 6 tahun itu. Anak yang berjanji akan menjagaku ketika dia besar. Anak yang sudah tidak ada lagi. Joko, kataku dengan suara yang tidak lagi memohon, tidak lagi sakit, tidak lagi patuh. Apakah kamu ingat pernikahanmu? Apa? Bu, apa yang ibu bicarakan? Pernikahanmu. Aku memberimu 20 juta rupiah, semua tabunganku saat itu, agar kamu memulai hidup dengan Ayu. Ya, Bu. Dan aku berterima kasih. Quote in quoting night. Kamu mendudukanku di barisan ketiga. Kamu menari denganku selama 2 menit. Dan Ayu memperkenalkanku sebagai orang dari sekolah kecil di Yogyakarta. Ibu, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Mengapa ibu mengungkitnya sekarang? Karena aku perlu kamu mengerti sesuatu, nak. Selama 7 tahun, aku telah memberimu segalanya tanpa meminta balasan apapun. Panggilan yang tidak kamu jawab, hadiah yang tidak dihargai siapapun, hari raya yang kamu batalkan. Dan ketika aku akhirnya mengumpulkan keberanian untuk datang menemuimu, kamu mengusirku dari rumahmu. Ibu, aku belum selesai. Sekarang kamu datang meminta 50 juta rupiah, setengah dari semua yang kumiliki, dan kamu bahkan tidak punya keberanian untuk memberitahu istrimu bahwa kamu meneleponku. Ibu, kumohon, aku janji kali ini akan berbeda. Ketika aku keluar dari masalah ini, segalanya akan berubah, aku bersumpah. Janji-janji dari anak yang putus asa. Janji-janji yang sama yang telah kudengar selama bertahun-tahun.
Tahukah kamu aku menyimpan album foto yang kubawa untuk Dimas? Kataku. Itu tidak pernah sampai ke tangannya. Aku membawanya kembali di tasku. Aku menghabiskan waktu berbulan-bulan membuatnya. Foto-foto kamu saat kecil. Foto-foto kita. Sejarah kita. Aku pikir dengan begitu cucuku akan tahu siapa neneknya. Ibu, kita bisa membicarakan itu nanti. Sekarang aku butuh jawaban. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Seolah-olah cintaku, pengorbananku, rasa sakitku, semuanya hanya bisa direduksi menjadi dua pilihan. Nak, aku akan mengatakan sesuatu, dan aku ingin kamu mendengarkannya baik-baik. Ibu akan membantuku? Aku telah menghabiskan seluruh hidupku membantumu. Sekarang saatnya kamu belajar sesuatu. Apa? Apa yang akan aku pelajari, Bu? Bahwa ibuku sendiri membalikan punggungnya padaku saat aku sangat membutuhkannya? Tidak, Nak. Kamu akan belajar bahwa tindakan memiliki konsekuensi, bahwa kamu menuai apa yang kamu tanam, bahwa rasa hormat tidak perlu dipinta, itu didapatkan. Jadi ibu tidak akan membantuku. Suaranya terdengar tidak percaya, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Dan kemudian, melihat keluar jendela itu, merasakan beban 30 tahun cinta tak berbalas. Aku mengucapkan 5 kata itu. 5 kata yang sama yang akan mengubah segalanya. 5 kata yang tidak pernah diharapkan anakku keluar dari mulutku. Tuai apa yang kamu tanam, Nak. 5 kata. Hanya 5. Tapi aku merasa udara di antara kami terbelah dua. Apa? Suaranya adalah bisikan. Apa yang ibu katakan? Aku bilang, tuai apa yang kamu tanam. Ibu bilang tidak? Aku memberitahumu bahwa selama 30 tahun aku menanam cinta di dalam dirimu. Dan selama 7 tahun terakhir, aku hanya menuai pengabaian. Sekarang giliranmu untuk menuai, Nak. Aksid now deludinan lost. Keheningan di ujung telepon begitu dalam sehingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. 1, 2, 3 detik. 10, 20. Aku tidak percaya ini. Katanya akhirnya, dan suaranya tidak lagi memohon. Itu dingin, keras. Aku tidak percaya ibuku sendiri melakukan ini padaku. Aku melakukan ini padamu. Sesuatu hancur di dalam diriku. Aku Joko, aku yang melakukan sesuatu padamu. Aku akan kehilangan rumahku. Anakku akan terlantar di jalan. Dan ibu memberiku pepatah di kalender. Anakmu, cucuku. Anak yang tidak kamu izinkan aku lihat di hari ulang tahunnya. Itu berbeda. Ayu sedang kesal. Dia selalu kesal. Dan kamu selalu memilih dia. Selalu. Jadi sekarang hadapi konsekuensi dari pilihan-pilihanmu. Ibu adalah. Dia berhenti. Dia bernapas. Ketika dia berbicara lagi, suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Sepanjang hidupku ibu mengatakan bahwa seorang ibu akan selalu ada untuk anak-anaknya. Selalu, tanpa syarat. Itu yang ibu ajarkan padaku. Dan aku ada di sana. Selalu. Tapi kamu, Nak, apakah kamu ada untukku? Kapan terakhir kali kamu bertanya bagaimana kabarku? Kapan terakhir kali kamu meneleponku tanpa membutuhkan sesuatu? Aku tidak punya waktu untuk ini. Aku butuh uang itu sekarang. Tidak. Kata itu. Begitu pendek. Begitu sederhana. Begitu membebaskan. Tidak. Dia mengulangi. Seolah-olah dia tidak mengerti artinya. Begitu saja? Ya. Begitu saja. Tidak. Kalau begitu, biar jelas, Bu. Jika ibu tidak membantuku sekarang, jangan pernah mencariku lagi. Jangan pernah menelepon lagi. Jangan pernah mengirim hadiah yang tidak diinginkan siapapun. Ini berakhir. Jantungku berhenti. Kata-kata itu adalah ancaman terakhir. Ultimatum. Dia atau tidak sama sekali. Namun alih-alih merasa takut, aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku merasakan kedamaian. Baiklah, Nak, kataku dengan ketenangan yang mengejutkanku sendiri. Jika itu harga untuk harga diriku, aku akan membayarnya. Apa? Aku menerima. Jika hubungan kita bergantung pada seberapa banyak uang yang bisa kuberikan, maka kita tidak pernah memiliki hubungan yang nyata. Jadi, lanjutkan. Akhiri saja. Ibu. Ibu sudah gila.
Ibu selalu dramatis. Tapi ini, tahukah kamu, Joko? Selama 30 tahun aku memikul rasa bersalah karena ayahmu meninggalkan kita. Aku pikir jika aku memberimu segalanya, jika aku mencintaimu 2 kali lipat, jika aku mengisi kekosongan itu, kamu tidak akan pernah merasakan rasa sakit itu. Jangan libatkan ayahku dalam hal ini. Tapi aku salah. Aku tidak membuatmu lebih kuat. Aku membuatmu bergantung. Aku mengajarkanmu bahwa ibu akan selalu ada untuk menyelamatkanmu, untuk memberimu apa yang kamu butuhkan, untuk tidak meminta balasan apapun. Dan dengan begitu kamu membesarkan seorang pria yang percaya bahwa cinta bisa dipinta-pinta, tetapi tidak pernah diberikan. Ibu tidak tahu apa-apa tentang aku. Aku tahu bahwa aku menutup semua pintu dalam hidupku agar kamu bisa membuka pintu milikmu. Aku tahu bahwa aku bekerja sampai kelelahan agar kamu tidak mengenal kemiskinan. Aku tahu bahwa aku sendirian di setiap hari raya agar tidak mengganggu kehidupan barumu. Itu yang aku tahu. Arendevactuai, Indonovax of Life, Anflan. Jika ibu banyak berkorban, mengapa ibu mengungkitnya sekarang? Aku tidak mengungkitnya, nak. Aku hanya memberitahumu bahwa aku tidak akan terus memberi tanpa menerima bahkan rasa hormat. Aku tidak akan terus memohon sisa-sisa perhatianmu. Aku tidak akan terus menjadi tidak terlihat dalam hidupmu sampai kamu membutuhkan uang. Ini luar biasa. Tahukah ibu? Ayu benar tentang ibu. Kata-kata itu, seperti pisau. Apa yang Ayu katakan tentang aku? Bahwa ibu manipulatif. Bahwa ibu selalu bermain sebagai korban. Bahwa ibu menggunakan rasa bersalah untuk mengendalikanku. Dan dia benar. Semua ini adalah manipulasi untuk apa, Joko? Katakan padaku, untuk apa aku ingin memanipulasimu? Apa yang aku dapatkan dari ini? Keheningan. Ayu bilang ibu ingin memisahkanku darinya. Bahwa ibu tidak pernah menyukainya. Bahwa ibu selalu mencoba menyabotase pernikahan kami. Aku duduk di tepi tempat tidurku. Kakiku gemetar. Bukan karena takut, karena kemarahan. Karena rasa sakit. Karena kejelasan brutal yang datang ketika kamu akhirnya melihat kebenaran. Joko, dengarkan aku baik-baik karena aku akan mengatakan ini hanya sekali. Aku tidak ingin memisahkan kalian. Aku tidak menyabotase apapun. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu. Menjadi nenek cucuku. Memiliki hubungan denganmu. Hanya itu, tapi Ayu memutuskan bahwa aku adalah ancaman. Dan kamu membiarkan dia memutuskan untukmu. Dia adalah istriku. Dan aku ibumu. Mengapa itu berarti lebih sedikit? Karena dia di sini bersamaku setiap hari. Karena dia adalah keluargaku sekarang. Aku juga keluargamu. Atau begitulah. Ibu. Tidak. Kita sudah selesai. Kamu bilang jika aku tidak membantumu, jangan pernah mencarimu lagi. Baiklah. Aku tidak akan melakukannya. Tapi aku ingin kamu tahu sesuatu. Ini bukan balas dendam. Ini bukan hukuman. Ini hanyalah melepaskan. Melepaskan seseorang yang sudah lama melepaskan lebih dulu. It's stated a nama. To stede nama goning, instead of nama. Aku tidak percaya ibu begitu egois. Egois? Nak, aku telah menghabiskan seluruh hidupku menjadi tidak mementingkan diri sendiri. Memberimu segalanya. Mendahulukanmu. Ini adalah pertama kalinya dalam 30 tahun aku memilih diriku sendiri. Dan jika itu adalah keegoisan, maka ya, aku egois. Ibu akan menyesali ini. Tidak, nak. Aku sudah menyesali banyak hal. Diam ketika seharusnya aku bicara. Memohon ketika seharusnya aku pergi. Memberi ketika seharusnya aku menetapkan batasan. Tapi ini, aku tidak akan menyesalinya. Ketika aku kehilangan rumahku, ketika anakku menderita, itu akan menjadi kesalahan ibu. Kata-kata itu mencoba menyakitiku. Mencoba membuatku ragu. Mencoba mengaktifkan rasa bersalah keibuan yang telah kubawa sepanjang hidupku. Tapi ada sesuatu yang telah berubah dalam diriku malam itu. Tidak, Joko. Itu bukan salahku. Itu salahmu. Kamu melakukan investasi yang buruk. Kamu memutuskan untuk hidup di luar kemampuanmu. Kamu memilih untuk tidak meminta bantuan sampai terlambat. Aku tidak ada hubungannya dengan keputusan-keputusanmu. Dan aku tidak akan lagi memikul konsekuensinya. Ibu. Suaranya tercekat. Ibu adalah ibu yang buruk. Dan disitulah dia.
Tusukan terakhir. Selama sedetik, kata-kata itu merobekku. Seluruh hidupku adalah menjadi seorang ibu. Itu adalah identitasku, tujuanku. Dan anakku mengatakan aku buruk dalam satu-satunya hal yang telah kucoba lakukan dengan baik. Tapi kemudian, aku ingat malam-malam tanpa tidur ketika dia sakit. Makanan yang tidak kumakan agar dia punya lebih. Mimpi yang kutinggalkan untuk membayar kuliahnya. Air mata yang kutelan agar dia tersenyum. Jika menjadi ibu yang baik berarti membiarkan aku tidak dihormati, maka ya, Joko, aku adalah ibu yang buruk, dan aku berdamai dengan itu. Jangan pernah meneleponku lagi. Aku tidak akan melakukannya. Argendas, Dactions, that is like patadated. Sungguh? Ibu akan membiarkan ini berakhir begitu saja? Kamu yang mengakhiri ini 7 tahun yang lalu, nak. Aku hanya menerima apa yang sudah kamu putuskan sejak lama. Selamat tinggal, Ibu. Selamat tinggal, Joko. Aku menutup telepon, dan aku tetap duduk di sana, dalam kegelapan kamarku, dengan telepon masih di tangan. Aku tidak menangis. Aku berharap menangis. Aku berharap merasakan rasa sakit menusuk yang selalu kurasakan ketika dia menjauh dariku. Tapi itu tidak datang. Sebaliknya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak kurasakan. Aku merasakan keringanan. Seolah-olah aku telah melepaskan beban yang telah kubawa begitu lama sehingga aku tidak ingat bagaimana rasanya berjalan tanpanya. Aku bangkit. Aku berjalan ke lemariku. Ku keluarkan laci tempat aku menyimpan foto Joko usia 6 tahun. Aku melihatnya di bawah cahaya bulan yang masuk melalui jendelaku. Anak yang cantik itu. Anak yang memelukku dan mengatakan aku adalah ibu favoritnya. Anak yang membawa tas belanjaanku dan menjanjikanku rumah besar. Anak itu sudah tidak ada lagi. Dan itu baik-baik saja. Ku kecup foto itu. Dan kusimpan dalam kotak di bagian belakang lemari. Aku tidak membuangnya. Aku tidak akan pernah bisa. Tapi aku tidak perlu lagi melihatnya setiap hari. Aku tidak perlu lagi mengingatkan diriku siapa dia. Aku perlu mengingat siapa aku. Siti. 55 tahun. Guru. Wanita. Ibu. Ya. Tapi juga sesuatu yang lain. Seseorang yang bernilai lebih dari sisa-sisa perhatian. Seseorang yang pantas dihormati. Seseorang yang akhirnya belajar mengatakan tidak. Malam itu aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah anakku akan kembali. Aku tidak tahu apakah aku akan benar-benar mengenal cucuku suatu hari nanti. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan lagi memohon cinta. Aku tidak akan lagi mengemis perhatian. Aku tidak akan lagi menjadi tidak terlihat dalam kehidupan siapapun. Aku telah mendapatkan kembali sesuatu yang telah lama hilang. Harga diriku. Hari-hari setelah panggilan itu terasa aneh. Aku bangun setiap pagi mengharapkan rasa sakit yang sudah akrab di dada. Kekosongan yang selalu ada sejak Joko menjauh dariku. Tapi sebaliknya ada sesuatu yang berbeda. Itu bukan kebahagiaan. Juga bukan kesedihan. Itu semacam ketenangan. Seperti ketika badai berakhir dan udara berbau berbeda. Aku melanjutkan rutinitasku. Aku bangun pukul 6 pagi, membuat kopi, melihat keluar jendela ke jalan-jalan Yogyakarta yang terbangun. Aku pergi ke sekolah, memberikan pelajaran, pulang. Tapi ada sesuatu yang telah berubah dalam diriku. Aku berjalan lebih tegak. Aku berbicara lebih jelas. Aku tersenyum berbeda. Rekan kerjaku menyadarinya. Siti, kamu terlihat baik, kata Dewi, temanku dan kolega selama 30 tahun. Berbeda. Apa yang terjadi? Tidak ada, jawabku. Aku hanya melepaskan sesuatu yang bukan untukku lagi. Dia menatapku dengan mata bijak yang hanya dimiliki wanita yang telah banyak hidup. Itu anakmu, kan? Aku mengangguk. Mau membicarakannya? Mungkin suatu hari nanti. Sekarang aku hanya ingin hidup. Dan itulah yang kulakukan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku hidup untuk diriku sendiri. Namun 3 hari setelah panggilan itu, segalanya mulai rumit. Ayu meneleponku. Aku melihat namanya di layar teleponku, dan naluri pertamaku adalah untuk tidak menjawab. Tapi sesuatu mengatakan aku harus melakukannya. Bahwa aku harus menutup bab ini sepenuhnya. Hello.
jawabku. Siti. Suaranya dingin seperti es. Aku perlu bicara denganmu. Halo, Ayu. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarku? Aku marah. Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu menolak memberikan uang kepada anakmu sendiri, kepada keluargamu sendiri. Apakah kamu tahu bahwa kami akan kehilangan rumah kami? Apakah kamu tahu bahwa Dimas akan menderita karena keegoisanmu? Aku menarik napas dalam-dalam. Siti yang lama akan mulai meminta maaf, menjelaskan, membenarkan. Tapi Siti itu sudah tidak ada lagi. Ayu, Joko menceritakan mengapa kamu mengatakan tidak. Dia memberitahuku bahwa kamu menolak membantunya saat dia sangat membutuhkanmu, bahwa kamu menyuruhnya untuk menuai apa yang dia tanam. Sangat indah, ngomong-ngomong. In find in study do and did is what the foresight started. In a very duety as did azar. Apakah dia menceritakan apa yang terjadi 2 minggu lalu di ulang tahun Dimas? Keheningan. Itu kesalahpahaman. Itu bukan kesalahpahaman, Ayu. Kamu berteriak bahwa jika aku tidak pergi, kamu yang akan pergi, dan anakku memilih. Dia menutup pintu di wajahku setelah melakukan perjalanan 12 jam untuk melihat cucuku. Jadi ketika dia menelepon meminta uang seminggu kemudian, aku memutuskan sudah cukup. Kamu ibunya. Seharusnya ibu memaafkan. Dan seharusnya anak menghormati. Tapi itu tidak terjadi, kan? Dengar, Siti. Nadanya berubah. Melembut secara artifisial. Aku tahu kita punya perbedaan, dan aku minta maaf. Sungguh, tapi ini lebih besar dari masalah pribadi kita. Ini tentang Dimas, cucumu. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan dia menderita? Dan disitulah dia. Kartu yang kuketahui akan mereka mainkan. Anak itu, cucuku. Rasa bersalah. Ayu, jika kalian dalam masalah keuangan, ada banyak pilihan. Kalian bisa menjual mobil. Kalian bisa pindah ke rumah yang lebih kecil. Kalian bisa meminta bantuan orang tuamu, yang sepertinya memiliki lebih banyak sumber daya daripada aku. Tapi aku tidak akan menjadi bank yang hanya kalian datangi ketika semua orang menolak. Aku tidak percaya betapa tidak berperasaannya kamu. Aku tidak berperasaan. Aku adalah seorang wanita yang akhirnya mengerti nilainya. Joko benar. Kamu manipulatif, selalu bermain sebagai korban. Tenses the coloras, enhelitado cas, 29 sebais. Jika itu membuatmu merasa lebih baik, pikirkan saja. Tapi jawabannya tetap tidak. Kalau begitu aku harap kamu bisa hidup dengan ini dalam hati nuranimu. Ketika cucumu tidur di jalanan, ingatlah bahwa itu salahmu. Ayu, cucuku tidak akan tidur di jalanan. Kalian akan menyelesaikan ini sebagai orang dewasa. Kalian akan membuat keputusan sulit. Kalian akan belajar. Dan mungkin, hanya mungkin, kalian akan tumbuh. Itulah yang kuharapkan untuk anakku. Pergi ke neraka, Siti. Dia menutup telepon. Aku menatap telepon. Aku berharap merasa buruk. Aku berharap rasa bersalah akan memangsaku. Tapi itu tidak terjadi, karena aku tahu sesuatu yang mereka belum mengerti. Membantu mereka dengan uang itu tidak akan menyelesaikan apapun. Itu hanya akan menunda yang tak terhindarkan. Itu hanya akan mengajari mereka bahwa akan selalu ada seseorang yang menyelamatkan mereka dari keputusan buruk mereka. Dan aku tidak bisa lagi menjadi orang itu. 1 minggu kemudian, aku menerima pesan teks dari Joko, hanya tertulis. Kami kehilangan rumah. Semoga ibu bahagia. Kata-kata itu mencoba menanam rasa bersalah dalam diriku. Tapi aku sudah mempelajari sesuatu yang mendasar. Aku tidak bertanggung jawab atas keputusan anakku yang sudah dewasa. Aku membalas. Aku menyesal kalian harus melalui ini. Aku mendoakan yang terbaik untuk kalian. Tidak ada jawaban. Selama beberapa hari berikutnya, media sosial dipenuhi foto-foto Joko dan Ayu pindah rumah. Orang tua Ayu muncul dalam gambar membantu mereka berkemas. Ada foto Dimas mengucapkan selamat tinggal pada rumahnya dengan air mata di mata. Foto itu menyakitiku. Itu menyakitiku lebih dari apapun. Cucuku, anak yang ingin ku kenal itu, anak yang membawa darah dagingku, anak yang menderita itu. Dewi menemukanku menangis di toilet sekolah. Oh, Siti. Dia memelukku. Apa yang terjadi? Cucuku, Dewi.
Dia menangis karena kehilangan rumahnya dan aku bisa saja mencegahnya. Tidak. Dewi memegang wajahku. Kamu tidak bisa mencegah apapun. Keputusan anakmu yang menyebabkan ini, bukan keputusanmu. Tapi dia cucuku. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Aku tahu, dan itu mengerikan. Tapi, Siti, jika kamu memberikan uang itu, apa yang akan terjadi? Apakah kamu pikir anakmu akan belajar? Apakah kamu pikir dia akan lebih menghormatimu? Atau apakah kamu pikir dia hanya akan mencarimu lagi lain kali dia membutuhkan sesuatu? Aku tahu dia benar, tapi itu menyakitkan. Tuhan, betapa menyakitkannya. Terkadang, lanjut Dewi, cinta berarti membiarkan orang menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, meskipun itu menyakitkan. Meskipun kamu merasa seperti orang terburuk di dunia, it's too a company decided not company disam. Company decided alas. Aku merasa seperti nenek terburuk di dunia. Kamu adalah nenek yang tidak pernah punya kesempatan untuk menjadi nenek, dan itu bukan salahmu. Malam itu, sendirian di rumahku, aku mengeluarkan album foto yang kubuat untuk Dimas, yang tidak pernah sampai ke tangannya. Aku membukanya. Halaman demi halaman sejarah keluarga kami. Foto Joko bayi, foto kami di taman, foto ulang tahunnya, kelulusannya, prestasinya. Di akhir album, aku menyisakan halaman kosong. Untuk foto-foto dengan Dimas yang tidak pernah kami ambil. Untuk kenangan yang tidak pernah kami buat. Aku menangis di atas halaman-halaman kosong itu. Aku menangis untuk hubungan yang tidak pernah kumiliki dengan cucuku. Untuk pelukan yang tidak pernah kuterima. Untuk kata-kata aku mencintaimu. Nenek yang tidak pernah kudengar. Aku menangis untuk anakku. Untuk pria yang dia telah menjadi. Untuk anak yang dia dulu dan yang sudah tidak ada lagi. Tapi aku juga menangis untuk diriku sendiri. Untuk tahun-tahun yang telah kubuang. Memohon cinta. Untuk kali aku menerima sisa-sisa perhatian, untuk semua waktu yang telah kuhabiskan menunggu segalanya berubah. Keesokan paginya, aku membuat keputusan. Kusimpan album itu dalam kotak, bersama foto Joko usia 6 tahun, bersama semua hadiah yang telah kubeli dan tidak pernah kukirim, bersama surat-surat yang kutulis dan tidak pernah kukirim. Aku menutup kotak itu, menyimpannya di lemari, dan menutup pintunya. Itu bukan melupakan. Itu melepaskan. 2 minggu kemudian, aku mengetahui dari media sosial bahwa Joko, Ayu, dan Dimas telah pindah ke apartemen kecil di pinggiran Surabaya. Orang tua Ayu telah meminjamkan mereka uang untuk sewa 3 bulan. Mereka telah menjual mobil. Mereka telah menjual banyak perabotan mereka. Foto-foto menunjukkan ruang yang sempit, sangat berbeda dari rumah besar tempat aku tidak disambut. Ayu memposting status yang berbunyi, ketika kamu berpikir kamu bisa mengandalkan keluargamu, tetapi ternyata darah tidak berarti apa-apa, terima kasih kepada mereka yang benar-benar ada saat kami paling membutuhkan. Itu jelas ditujukan padaku. Komentar-komentar dipenuhi dukungan untuknya, orang-orang yang tidak tahu cerita lengkapnya, orang-orang yang hanya melihat versinya. Beberapa orang yang mengenalku menulis bertanya apa yang terjadi. Aku hanya mengatakan itu adalah masalah keluarga pribadi. Saudara-saudaraku meneleponku. Mereka tahu sedikit tentang situasinya. Siti, apakah benar kamu menolak memberi uang kepada Joko? Tanya kakak perempuanku, Rina. Ya. Mengapa? Dia anakmu. Karena aku tidak bisa terus menyelamatkannya dari konsekuensi keputusannya. Karena aku pantas dihormati. Karena cinta itu tidak satu arah. Tapi dia anakmu. Dia mengulangi, seolah itu menjelaskan segalanya. Dan aku ibunya. Dan dia memperlakukanku seolah aku tidak berharga. Rina, berapa lama aku harus terus memberi tanpa menerima balasan apapun? Berapa lama aku harus menerima menjadi tidak terlihat sampai mereka membutuhkan sesuatu? Itu rumit, Siti. Tidak, itu tidak lagi rumit. Itu sederhana. Dia memutuskan. Dan aku juga. Keluarga saling memaafkan. Memaafkan, ya. Tapi tidak melupakan. Dan tidak membiarkan. Aku memaafkannya 1000 kali. Tapi aku tidak akan lagi membiarkan diriku tidak dihormati. Arades, to that about it and, to that about it and. Rina menghela napas. Aku hanya berharap kamu tidak menyesal. Jika ada yang kusesali, itu adalah tidak melakukan ini lebih awal. 1 bulan setelah ulang tahun Dimas,
Aku tidak lagi berharap teleponku berdering dengan nomornya. Aku tidak lagi memeriksa media sosial mencari tanda-tanda bahwa dia merindukanku. Aku tidak lagi berfantasi tentang permintaan maaf. Aku telah menerima kehilangan. Aku telah kehilangan anakku. Mungkin sudah lama sekali. Mungkin aku tidak pernah benar-benar memilikinya. Tidak seperti yang kupikirkan. Aku telah kehilangan cucuku. Seorang anak yang tidak akan pernah mengenal neneknya. Yang tidak akan pernah mendengar cerita keluarga kami. Yang tidak akan pernah tahu betapa aku mencintainya. Aku telah kehilangan fantasi menjadi keluarga bahagia. Pertemuan hari raya, hari Minggu bersama, menjadi bagian dari hidup mereka. Tapi dalam kehilangan itu aku telah memenangkan sesuatu yang lebih berharga. Aku telah memenangkan diriku sendiri. Suatu sore, saat membersihkan rumahku, aku menemukan surat lama yang ditulis Joko untukku ketika dia berusia 10 tahun, untuk Hari Ibu. Tertulis, Ibu tersayang. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Ketika aku besar nanti aku akan menjaga ibu seperti ibu menjagaku. Aku janji aku tidak akan pernah meninggalkan ibu sendirian. Aku cinta ibu, Joko. Aku membaca surat itu dan alih-alih menangis, aku tersenyum sedih. Anak usia 10 tahun itu benar-benar mempercayainya. Dia benar-benar ingin menjagaku. Dia benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Tapi orang berubah. Anak-anak tumbuh. Janji-janji terlupakan. Dan itu baik-baik saja. Aku menyimpan surat itu lagi. Dan aku melanjutkan hariku. Karena hidup terus berjalan. Hidupku terus berjalan. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun aku adalah pusat dari hidupku sendiri. Aku tidak lagi hanya ibu Joko. Aku tidak lagi hanya wanita yang berkorban untuk anaknya. Aku adalah Siti, seorang wanita berusia 55 tahun, seorang guru, seorang teman, seorang saudara perempuan, seseorang dengan nilai diri. Dan itu sudah cukup. Malam itu aku membuat kopi. Aku duduk di teras. Aku melihat bintang-bintang di atas Yogyakarta. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama aku tidak merasa kesepian. Aku merasakan kebebasan. 2 bulan telah berlalu sejak panggilan itu. 2 bulan sejak aku mengatakan tidak untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Hidup telah berjalan seperti biasa. Kelas di sekolah, kopi bersama Dewi, sore hari membaca di terasku, hari Minggu di pasar. Sekarang membeli hanya untuk diriku sendiri. Aku telah belajar memasak porsi kecil. Menikmati keheningan. Tidak menunggu telepon. Tapi kemudian, suatu Selasa sore, aku menerima pesan teks dari nomor yang tidak kukenal. Siti, saya Marta, ibunya Ayu. Bisakah kita bicara? Naluri pertamaku adalah mengabaikannya. Aku tidak berutang apapun pada wanita itu. Tapi sesuatu dalam diriku, bagian yang masih ingin mengerti, membuatku menjawab. Tentu. Kapan? Besok? Di kedai kopi di alun-alun, pukul 4 sore. Aku menerimanya. Malam itu aku hampir tidak tidur. Apa yang ingin dia katakan? Apakah dia akan datang untuk menuntutku? Meminta uang untuk putrinya? Aku tiba di kedai kopi 5 menit lebih awal. Dia sudah ada di sana. Ibu Marta. Wanita sempurna yang selalu muncul di foto-foto dengan pakaian elegannya dan senyumnya yang tanpa celah. Tetapi wanita yang kulihat duduk di meja itu tidak terlihat seperti di foto. Dia terlihat lelah, lebih tua. Kecil. Siti, katanya ketika aku mendekat. Terima kasih sudah datang. Ibu Marta, jawabku, duduk di depannya. Kami terdiam beberapa detik. Pelayan datang dan aku memesan kopi. Dia sudah memiliki secangkir teh di depannya. Belum tersentuh. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, katanya akhirnya. Mulailah sesuka Anda, kataku. Dia menarik napas dalam-dalam. Putri saya menceritakan apa yang terjadi, semuanya. Ulang tahun Dimas. Panggilan Joko. Uang itu, jawaban Anda. Aku mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Dan saya ingin Anda tahu. Suaranya sedikit tercekat. Saya mengerti mengapa Anda mengatakan tidak. Kata-kata itu mengejutkanku. Sungguh. Ya. Dia mengangkat pandangannya ke arahku. Karena saya telah melakukan hal yang sama. Dengan Ayu, pelayan membawakan kopiku. Aku menyesapnya. Aku butuh waktu untuk memproses apa yang kudengar. Putri saya, lanjut Marta. Dia selalu rumit.
Sejak kecil, dia ingin segalanya, dan dia pikir dia pantas mendapatkan segalanya. Suami saya dan saya memberinya segalanya, sekolah swasta, perjalanan, pakaian bermerek. Kami tidak pernah mengatakan tidak padanya. Inezata raskirariaspen, endeikorararariaspen, inezarararariaspen. Mengapa Anda menceritakan ini kepada saya? Karena ketika kami tahu tentang masalah rumah, saya dan Bapak Albert melakukan percakapan yang sangat serius. Ayu datang meminta 50 juta rupiah, jumlah yang sama yang diminta Joko kepada Anda. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Lalu, saya bilang tidak. Mataku terbelalak. Tapi foto-foto di media sosial, itu bohong. Yah, tidak sepenuhnya. Kami memang meminjamkan mereka uang, tapi hanya 15 juta rupiah. Untuk sewa 3 bulan, bukan 6. Dan saya menjelaskan dengan sangat jelas bahwa itu adalah pinjaman, bukan hadiah, dan mereka harus mengembalikannya. Dan apa kata Ayu? Dia marah. Dia berteriak pada saya. Dia bilang kami orang tua yang buruk. Bagaimana kami bisa melakukan itu padanya? Hal yang sama yang pasti dia katakan kepada Anda. Ya, aku mengakui. Hal yang sama. Siti, saya datang ke sini karena saya perlu Anda tahu sesuatu. Ayu telah memberitahu semua orang bahwa Anda adalah ibu yang mengerikan, bahwa Anda meninggalkan anak Anda, bahwa Anda egois. Dan saya diam. Saya membiarkan putri saya menceritakan versinya. Dan sekarang saya tidak bisa lagi diam, karena saya melihat apa yang terjadi setelahnya. Apa yang terjadi? Marta mengambil cangkir tehnya. Tangannya sedikit gemetar. Joko harus mengambil 2 pekerjaan. Satu di siang hari, satu di malam hari. Ayu harus berhenti membeli pakaian mahal. Mereka harus menjual mobil kedua. Dimas harus pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Pasti sulit bagi mereka. Memang, jedanya. Tapi tahukah Anda apa yang aneh? Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun saya melihat mereka hadir. Joko pulang kerja dalam keadaan lelah, tapi dia duduk makan malam bersama keluarganya. Ayu belajar memasak, sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Dimas lebih tenang, tidak terlalu manja. And for more tendo are like is next to nine. Apa yang Anda katakan kepada saya? Bahwa Anda melakukan hal yang benar. Bahwa mengatakan tidak adalah hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk anak Anda, karena sekarang dia belajar apa artinya bekerja, berkorban, menghargai. Aku merasakan ada benjolan di tenggorokanku. Apakah Ayu tahu Anda di sini? Tidak. Dan dia akan marah jika tahu. Tapi saya perlu mengatakan ini kepada Anda. Saya perlu Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian, bahwa Anda bukan ibu yang buruk, bahwa terkadang, cinta terbesar adalah membiarkan orang jatuh agar mereka belajar bangkit. Tahukah Anda? Kataku setelah beberapa saat. Selama 2 bulan saya bertanya-tanya apakah saya melakukan hal yang benar. Apakah saya terlalu keras? Apakah saya seharusnya memberikan uang itu? Dan sekarang saya tahu bahwa itu bukan kekejaman. Itu adalah cinta, hanya saja jenis cinta yang berbeda. Jenis cinta yang mengatakan, aku percaya kamu bisa melakukan ini sendiri. Aku percaya kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Marta tersenyum sedih. Tepat sekali. Tapi itu menyakitkan. Aku mengakui. Tuhan, betapa menyakitkannya. Saya tahu. Saya juga menangis di malam hari memikirkan cucu saya, memikirkan putri saya. Tetapi saya tahu bahwa ini sementara. Rasa sakit saat ini sementara. Tetapi pelajaran yang mereka pelajari adalah untuk selamanya. Kami terdiam. 2 ibu yang telah membuat keputusan paling sulit. Melepaskan. Apakah Joko bertanya tentang saya? Aku berani bertanya. Marta ragu. Terkadang, ketika dia sangat lelah, ketika keadaan menjadi sulit, dia berkata kepada Ayu, mungkin aku seharusnya mendengarkan ibuku. Tapi kemudian Ayu meyakinkannya bahwa Anda yang jahat, dan dia diam. Saya mengerti, kataku. Tapi ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Apa? Minggu lalu, Dimas bertanya tentang Anda. Dia bilang, Nenek Marta, mengapa saya tidak pernah melihat nenek saya yang lain? Dan saya tidak tahu harus berkata apa. Hatiku tercekat. Apa yang Anda katakan padanya? Saya mengatakan yang sebenarnya, bahwa Nenek Siti sangat mencintainya,
bahwa Anda tinggal jauh tetapi memikirkannya setiap hari, dan suatu hari nanti, ketika dia lebih besar, dia bisa bertemu dengan Anda jika dia mau. Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tidak bisa menahannya. Terima kasih, bisikku. Terima kasih telah mengatakan itu. Itu kebenaran, dan Dimas pantas tahu kebenaran. Marta berdiri untuk pergi, tetapi sebelum dia pergi, dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah amplop. Dimas membuat ini. Di sekolah, itu proyek hari ibu. Mereka harus membuat kartu untuk semua wanita penting dalam hidup mereka. Dia menyerahkan amplop itu kepadaku. Ini untuk Anda. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Apakah Ayu tahu Anda memberikannya kepada saya? Tidak. Dan saya lebih suka itu tetap seperti itu. Tapi saya pikir Anda pantas memilikinya. Dia pergi. Aku tetap duduk di sana, memegang amplop itu. Selama 5 menit aku tidak berani membukanya. Akhirnya, aku membukanya. Itu adalah kartu buatan tangan, dengan krayon berwarna. Di sampulnya, ada gambar seorang anak laki-laki dan seorang wanita tua berpegangan tangan. Di atasnya tertulis, dengan tulisan tangan anak-anak, untuk nenek Sitiku yang tidak kukenal. Aku membuka kartu itu. Di dalamnya tertulis, "Nenek tersayang, ibuku bilang nenek tinggal sangat jauh." Ayahku tidak membicarakan nenek, tapi aku tahu nenek ada. Nenek Marta menunjukkan foto nenek padaku. Mata nenek indah seperti ayahku. Suatu hari aku ingin bertemu nenek. Kuharap nenek mencintaiku meskipun kita tidak saling kenal. Dengan cinta, Dimas. Aku menangis di sana, di kedai kopi itu, di depan orang asing yang tidak mengerti apa-apa. Aku menangis untuk cucuku yang tahu keberadaanku, tetapi tidak mengenalku. Aku menangis untuk kata-kata murni seorang anak yang hanya ingin dicintai. Aku menangis untuk semua waktu yang hilang. Tetapi aku juga merasakan sesuatu yang lain, harapan. Dimas tahu aku ada. Dimas ingin mengenalku. Dan suatu hari nanti, ketika dia lebih besar, ketika dia bisa membuat keputusannya sendiri, mungkin, hanya mungkin, kami bisa memiliki hubungan yang telah ditolak dariku. Malam itu aku tiba di rumah dan melakukan sesuatu yang belum kulakukan selama berbulan-bulan. Aku mengeluarkan kotak dari lemari. Kotak dengan foto-foto, album, kenangan. Tetapi kali ini aku melakukannya bukan dengan rasa sakit. Aku melakukannya dengan tujuan. Aku menambahkan kartu Dimas ke dalam album, di salah satu halaman kosong yang telah kutinggalkan untuk kenangan yang tidak pernah kami buat. Karena itu adalah kenangan, kenangan harapan, kenangan yang mengatakan, masih ada waktu, masih ada kemungkinan. Aku tidak tahu apakah suatu hari Joko dan aku akan berdamai. Aku tidak tahu apakah Ayu akan menerimaku. Aku tidak tahu apakah aku akan mengenal cucuku sebelum terlambat, tetapi aku tahu satu hal dengan pasti. Aku telah melakukan hal yang benar, bukan karena balas dendam, bukan karena harga diri, bukan untuk menghukum. Aku melakukannya karena cinta sejati yang mengajarkan, yang mengoreksi, yang memungkinkan orang tumbuh. Waktu akan melakukan tugasnya. Waktu akan menunjukkan kepada anakku bahwa tindakan memiliki konsekuensi, bahwa rasa hormat itu penting, bahwa cinta bukan hanya meminta, tetapi juga memberi. Dan ketika hari itu tiba, jika memang tiba, aku akan berada di sini. Bukan sebagai ibu yang putus asa yang memohon perhatian, tetapi sebagai wanita bermartabat yang tahu nilainya. Dan itu adalah apa yang Dimas perlu lihat suatu hari nanti. Bukan nenek yang hancur, tetapi seorang wanita kuat yang memilih mencintai dirinya sendiri sebanyak dia mencintai orang lain. Aku menyimpan album itu, menyimpan kotak itu, dan berjalan di bawah bintang-bintang Yogyakarta. Udara berbau hujan, awal yang baru, kemungkinan, dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun aku tidak merasa bahwa aku sedang kalah. Aku merasa bahwa aku sedang menang. Menang kedamaianku, memenangkan harga diriku, memenangkan hidupku. Dan itu lebih berharga daripada apapun yang telah hilang. 6 bulan telah berlalu sejak malam itu. 6 bulan di mana hidup berjalan tenang, melakukan apa yang selalu dilakukannya, menagih utangnya. Aku tidak mencari balas dendam. Aku tidak melakukan apapun terhadap anakku atau Ayu. Aku hanya hidup, melanjutkan hidupku, dan membiarkan waktu melakukan tugasnya. Tetapi waktu
Aku telah belajar, adalah hakim yang paling bijak dan penagih yang paling efisien. Segalanya mulai berubah pada bulan Desember. Dewi datang ke sekolah suatu hari dengan telepon di tangannya. Ragu-ragu. Siti, ada sesuatu yang harus kamu lihat, tapi aku tidak tahu apakah kamu mau melihatnya. Apa? Dia menunjukkan layarnya. Itu adalah profil Ayu di media sosial. Tapi ada sesuatu yang telah berubah. Tidak ada lagi foto dengan senyum sempurna. Tidak ada lagi postingan restoran mahal atau perjalanan. Postingan terakhir berbunyi, terkadang hidup menempatkan Anda pada tempatnya, mengajarkan Anda bahwa tidak semuanya seperti yang Anda gambarkan, bahwa penampilan bukanlah segalanya, bahwa materi akan hilang, tetapi kerusakan yang Anda sebabkan tetap ada. Saya sedang belajar. Komentar bertanya apa yang terjadi. Dia tidak menjawab. Menurutmu apa artinya? Tanya Dewi. Bahwa kenyataan telah tiba. Jawabku singkat. Selama beberapa minggu berikutnya aku mengumpulkan potongan-potongan informasi, bukan karena aku mencarinya, tetapi karena itu datang kepadaku. Saudaraku Rina meneleponku suatu hari. Siti, tahukah kamu Joko bekerja di konstruksi? Ya. Aku melihatnya tempo hari di lokasi konstruksi dekat sini. Dia sangat kurus, sangat lelah. Dia menyapaku, tapi dia terlihat malu. Kamu bicara dengannya. Aku bertanya bagaimana kabarnya. Dia bilang baik-baik saja, tapi matanya mengatakan hal lain. Dia bertanya tentang kamu. Hatiku berdebar. Apa yang dia tanyakan? Dia bertanya apakah aku tahu kabar ibu, apakah ibu baik-baik saja, apakah ibu masih memikirkannya, dan apa yang kamu katakan padanya? Aku mengatakan yang sebenarnya, bahwa kamu baik-baik saja, bahwa kamu terlihat damai, dan dia hanya mengangguk dan pergi. 2 minggu kemudian Marta menulis lagi kepadaku. Siti, bisakah kita bicara? Kami bertemu di kedai kopi yang sama. Kali ini Marta terlihat berbeda. Tidak terlalu tegang, hampir lega. Apa yang terjadi? Tanyaku. Ayu dan Bapak Albert bertengkar hebat. Mengapa? Karena Bapak Albert mengatakan dia tidak akan terus meminjamkan mereka uang, bahwa Joko dan dia harus belajar hidup dengan apa yang mereka peroleh, bahwa sudah cukup. Bagaimana Ayu menerimanya? Buruk, sangat buruk. Dia menangis, berteriak. Dia bilang kami orang tua yang buruk. Bagaimana kami bisa melakukan itu padanya? Tapi Bapak Albert tetap teguh. Dan saya juga. Saya membayangkan itu tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi selanjutnya? Sesuatu yang tidak pernah saya duga. Apa? Ayu. Dia hancur. Sepenuhnya. Dia mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah dia katakan. Tentang bagaimana dia merasa tidak cukup. Tentang bagaimana dia selalu mencoba untuk berpura-pura bahwa hidupnya sempurna. Tentang bagaimana dia takut Joko akan meninggalkannya karena Anda. Karena saya. Ya. Dia mengaku kepada saya bahwa dia selalu merasa Anda adalah ancaman. Bahwa Joko berbicara tentang Anda dengan begitu banyak cinta sehingga dia pikir dia tidak akan pernah bisa bersaing. Jadi dia memutuskan untuk menjauhkannya dari Anda, sedikit demi sedikit, dengan komentar halus, dengan keluhan, dengan membuat setiap kunjungan tidak nyaman. Kopiku menjadi dingin di tanganku saat aku memproses kata-kata itu. Saya tidak pernah ingin bersaing dengannya, kataku pelan. Saya hanya ingin menjadi bagian dari hidup mereka. Saya tahu, dan saya pikir sekarang dia juga tahu. Tempo hari dia mengatakan sesuatu kepada saya, Ibu, saya pikir saya merusak sesuatu yang seharusnya tidak saya rusak. Dia membicarakan saya, tidak secara langsung, tetapi kami berdua tahu apa yang dia bicarakan. Dan Joko. Marta menghela napas. Joko, berbeda. Dia bekerja sangat keras sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk apapun, tetapi ketika dia di rumah, dia hadir. Dia bermain dengan Dimas, membantu dengan tugas-tugas, memasak makan malam ketika Ayu lelah. Seolah-olah dia akhirnya mengerti apa artinya bertanggung jawab. Apakah dia bahagia? Saya tidak tahu apakah dia bahagia, tetapi saya tahu dia sedang belajar, dan terkadang itu lebih penting daripada kebahagiaan sementara. Dia bertanya tentang saya. Marta menatap mataku. Sepanjang waktu. 3 kata itu menusukku. Tapi dia tidak berani menelepon Anda. Dia malu.
Dia bilang dia tidak tahu bagaimana menghadapi Anda setelah semua yang terjadi. That's the dance, it's Manchus, Aramandas. Dia tidak harus menghadapi saya. Dia hanya harus tumbuh. Dan dia tumbuh. Siti. Lambat, tapi dia tumbuh. 2 bulan kemudian, pada bulan Februari, Rina melihatnya lagi, kali ini di supermarket. Joko sedang berbelanja dengan Dimas. Rina menceritakan kepadaku bahwa anak itu bertanya kepada ayahnya, "Bisakah kita membeli biskuit ini?" "Tidak, nak. Itu terlalu mahal. Kita ambil yang lain ini." "Tapi aku suka yang itu." "Aku tahu. Tapi terkadang kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita suka. Beginilah hidup." Rina bilang. Dimas merengut, tapi dia menerimanya. Dan Joko memeluknya dan berkata, "Ketika ayah menabung sedikit lagi, ayah akan membelikanmu biskuit itu." "Setuju. Setuju." Rina bilang. Joko terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang lebih rendah hati. Pada bulan Maret, Dewi menunjukkan postingan lain dari Ayu. Itu adalah foto dirinya di dapur, dengan rambut diikat, tanpa riasan, sedang menyiapkan makanan. Deskripsi berbunyi, belajar bahwa yang penting bukanlah berpura-pura, tetapi menjadi. Bahwa makanan yang dibuat di rumah dengan cinta bernilai lebih dari 1000 restoran mahal. Bahwa kerendahan hati menyakitkan, tetapi menyembuhkan. Maafkan mereka yang saya sakiti dalam kesombongan saya. Saya mencoba menjadi lebih baik. I know and there are. Komentar dipenuhi dengan pesan dukungan. Tetapi aku tahu bahwa kata-kata itu membawa namaku, meskipun dia tidak mengatakannya. Pada bulan April, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku menerima surat fisik, melalui pos, dengan tulisan tangan pria, tulisan tangan yang akan ku kenal dimanapun. Itu dari Joko. Aku duduk di ruang tamuku, dengan surat itu di tangan, tidak berani membukanya selama hampir 1 jam. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam dan membukanya. "Ibu, aku tidak tahu apakah ibu akan membaca ini. Aku tidak tahu apakah ibu ingin membaca sesuatu dariku setelah semua yang terjadi, tetapi aku harus menuliskannya, meskipun ibu tidak pernah membacanya. Ibu benar, itu adalah kata-kata paling sulit yang pernah kutulis dalam hidupku, tetapi itu adalah yang paling benar. Aku menuai apa yang kutanam. Setiap hari selama 6 bulan ini adalah pelajaran. Setiap tagihan yang tidak bisa kubayar mengingatkanku pada kali aku menghabiskan uang tanpa berpikir. Setiap kali aku mengatakan tidak kepada Dimas untuk sesuatu yang dia inginkan tetapi tidak dia butuhkan. Aku ingat semua kali ibu mengatakannya kepadaku, meskipun ibu tidak mampu. Aku bekerja 14 jam sehari. Aku pulang dengan tubuh sakit dan tangan kotor. Dan pada saat-saat itu, ketika aku sangat lelah sehingga aku hampir tidak bisa bergerak, aku memikirkan ibu. Aku memikirkan bagaimana ibu bekerja double shift ketika aku masih kecil. Aku memikirkan tangan ibu yang lelah menyiapkan makananku. Aku memikirkan semua yang ibu korbankan. Dan aku malu. Aku malu karena telah menutup pintu di wajah ibu. Aku malu karena telah menelepon ibu hanya untuk meminta uang. Aku malu karena telah memperlakukan ibu seolah-olah ibu tidak penting. Ayu dan aku banyak bicara. Dia juga berubah. Dia mengakui hal-hal yang tidak pernah dia katakan kepadaku, tentang rasa tidak amannya, tentang bagaimana dia menjauhi ibu dari kami karena dia takut. Aku tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tetapi aku mengerti bahwa kita semua salah. Dimas bertanya tentang ibu. Sering sekali. Dia menyimpan kartu ibu di kamarnya. Ya, Nenek Marta memberitahu kami. Dia melihatnya sebelum tidur dan berkata, "Suatu hari aku akan bertemu Nenek Siti. Ibu, aku tidak menulis untuk meminta maaf. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak menulis untuk meminta ibu kembali. Aku tahu aku tidak punya hak itu. Aku menulis untuk memberitahu ibu bahwa ibu memberikan dampak. Bahwa tidak ibu mengajariku lebih dari semua ya ibu bersama-sama. Bahwa ketidakhadiran ibu menunjukkan kepadaku betapa berharganya ibu. Aku menulis untuk memberitahu ibu bahwa aku berusaha menjadi pria yang ibu besarkan. Anak yang membawa tas belanja ibu. Anak yang berjanji akan menjaga ibu. Aku berusaha, Bu. Aku tidak tahu apakah suatu hari ibu bisa memaafkanku. Aku tidak tahu apakah suatu hari kita bisa bicara lagi.
Tetapi aku ingin ibu tahu bahwa aku memikirkan ibu setiap hari dan bahwa aku akhirnya mengerti apa arti semua yang ibu lakukan untukku. Dengan cinta dan rasa malu, Joko, P.S. Aku menyimpan album foto itu, yang ibu bawa untuk Dimas. Aku menemukannya di lemari tempat Ayu menyembunyikannya. Sekarang ada di ruang tamu. Dan setiap malam aku menunjukkan kepada anakku siapa ibu dulu, siapa ibu akan terus menjadi. Neneknya. Aku selesai membaca surat itu dengan air mata mengalir di wajahku. Itu bukan air mata rasa sakit, itu bukan air mata kepuasan. Itu adalah air mata pemahaman. Hidup telah melakukan tugasnya, tanpa aku melakukan apa-apa, tanpa balas dendam, tanpa dendam, hanya membiarkan konsekuensi alami mengajarkan apa yang kata-kataku tidak bisa. Joko telah belajar. Dia sedang belajar. Dan itu saja yang kuinginkan. Aku tidak perlu dia memohon padaku. Aku tidak perlu dia memohon maaf. Aku tidak perlu dia datang berlutut. Aku hanya perlu tahu bahwa dia tumbuh, bahwa dia mengerti, bahwa dia menjadi pria yang selalu kutahu dia bisa menjadi. Malam itu aku menyimpan surat itu di album, di samping kartu Dimas, di samping foto-foto lama, dan aku tersenyum, karena keadilan telah tiba. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pelajaran. Hidup telah menunjukkan kepada anakku apa yang tidak bisa kuajarkan dengan kata-kata, bahwa segala sesuatu memiliki konsekuensi, bahwa rasa hormat didapatkan, bahwa cinta sejati mencakup batasan, bahwa tumbuh itu menyakitkan, tetapi perlu. Dan aku juga telah belajar sesuatu, bahwa melepaskan bukanlah meninggalkan, bahwa mengatakan tidak bisa menjadi bentuk cinta yang paling dalam. Bahwa terkadang cara terbaik untuk membantu seseorang adalah membiarkan dia jatuh, karena hanya dalam kejatuhan kita belajar bangkit. Dan anakku, akhirnya, sedang belajar bangkit sendiri. Hampir 2 tahun telah berlalu sejak malam ulang tahun Dimas itu. 2 tahun sejak aku menutup pintu itu dan membuka pintu yang lain, pintu menuju diriku sendiri. Hari ini adalah hari Minggu. Aku bangun pagi, seperti biasa. Aku membuat kopi, duduk di teras rumahku di Yogyakarta, dan melihat matahari terbit mewarnai langit dengan warna oranye dan merah muda. Pagi ini, seperti setiap hari Minggu, aku akan pergi ke pasar, tetapi sekarang aku tidak pergi sendirian. Dewi ikut denganku. Terkadang, Rina, aku bahkan bergabung dengan kelompok membaca bersama guru-guru pensiunan lainnya. Aku menemukan bahwa ketika kamu berhenti memusatkan hidupmu pada menunggu cinta seseorang, kamu menemukan cinta di tempat yang tidak pernah kamu bayangkan. Surat Joko masih ada di albumku. Aku membacanya kadang-kadang, bukan dengan rasa sakit, dengan kedamaian. Aku membalasnya, ya, tetapi butuh waktu 3 bulan untuk melakukannya. Bukan karena aku ingin menghukumnya, tetapi karena aku perlu yakin bahwa jawabanku datang dari tempat kejelasan, bukan keputusasaan, bukan kebutuhan, tetapi pilihan. Aku menulis ini kepadanya. Nak, aku membaca suratmu. Aku membacanya berkali-kali, dan setiap kali aku merasakan sesuatu yang berbeda. Pertama aku merasakan sakit, lalu kelegaan, kemudian kebanggaan, karena akhirnya aku melihat pria yang selalu kutahu kamu bisa menjadi. Aku tidak memintamu untuk meminta maaf lagi. Kamu sudah melakukannya, dan aku menerimanya, tetapi aku perlu kamu mengerti sesuatu. Memaafkan tidak berarti melupakan. Memaafkan berarti melepaskan kebencian, tetapi mengingat pelajaran. Aku memaafkanmu. Aku memaafkan Ayu. Aku memaafkan diriku sendiri untuk semua kali aku menerima kurang dari yang pantas aku terima. Tetapi suatu hubungan tidak dibangun kembali dengan surat. Itu dibangun kembali dengan waktu, dengan tindakan, dengan ketekunan. Jika kamu benar-benar ingin kita menjadi keluarga lagi, kamu harus membuktikannya, bukan dengan kata-kata, dengan perbuatan, hari demi hari, bulan demi bulan. Dan aku akan berada di sini. Tidak menunggu, hanya di sini, menjalani hidupku, bahagia, dengan atau tanpamu, di dalamnya. Karena itulah yang akhirnya kupelajari. Kebahagiaanku tidak bergantung pada siapapun selain diriku sendiri. Ketika kamu siap, ketika Ayu siap, ketika kalian bisa menatap mataku tanpa rasa malu atau harga diri, hanya dengan hormat, aku akan ada di sana. Tetapi datanglah sebagai orang yang mengerti bahwa cinta itu timbal balik, bahwa keluarga dibangun, tidak dituntut.
Cium cucuku. Katakan padanya bahwa neneknya mencintainya dan menantinya, tetapi tanpa tergesa-gesa, dengan cinta dan harga diri. Ibu, aku mengirim surat itu, dan melanjutkan hidupku. Selama 6 bulan aku tidak mendengar kabar darinya, tetapi kali ini keheningan tidak menyakitiku, karena aku mengerti bahwa Joko membutuhkan waktu. Waktu untuk memproses, waktu untuk berubah, waktu untuk siap. Dan kemudian, 3 bulan lalu, sesuatu terjadi. Hari itu hari Minggu. Aku sedang menyiram tanaman di terasku ketika aku mendengar bel pintu. Aku tidak mengharapkan siapapun. Aku membuka pintu, dan di sana dia. Joko, anakku, lebih kurus, dengan uban yang sebelumnya tidak ada, dengan mata lelah tetapi rendah hati. Dan di sampingnya, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dengan mata besar yang sama dengan ayahnya, mata yang sama dengan foto yang kusimpan. Dimas. Halo, Bu, kata Joko. Dengan suara bergetar. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak bisa. Aku tahu aku tidak memberi kabar. Aku tahu ibu mungkin tidak ingin melihat kami, tetapi Dimas berulang tahun yang ke-8 minggu depan dan dia meminta satu hadiah saja. Anak itu melangkah maju, malu-malu, cantik. Apa nenek benar-benar nenek Sitiku? Dia bertanya dengan suara lembut. Aku berlutut setinggi dia. Air mata mengalir di wajahku. Ya, sayangku, aku nenek Sitimu. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Lihat, aku punya kartu nenek, yang kubuat di sekolah. Ayah bilang nenek menyimpannya. Aku menyimpannya. Dan aku menghargainya. Itu adalah salah satu hadiahku yang paling berharga. Dimas tersenyum. Dan dalam senyum itu aku melihat Joko usia 6 tahun. Aku melihat masa lalu dan masa depan. Aku melihat kesempatan untuk menyembuhkan. Bolehkah? Bolehkah aku memeluk nenek? Tanya anak itu. Tentu saja, sayangku. Aku memeluknya. Aku memeluk cucuku untuk pertama kalinya. Dia berbau sabun anak-anak dan koklat. Dia kecil tapi kuat. Dan dia memelukku dengan intensitas yang menghancurkanku dan menyembuhkanku pada saat yang sama. Ketika aku berdiri, aku menatap Joko. Dia menangis. Aku datang hanya dengan Dimas, katanya. Ayu belum siap, tetapi dia memintaku untuk mengatakan kepada ibu bahwa dia menyesal, bahwa dia sedang berusaha memperbaiki dirinya sendiri, bahwa suatu hari nanti, ketika dia cukup berani, dia akan datang untuk meminta maaf secara langsung. I am a Menzies. I have the one do I know. Dan kamu? Tanyaku. Kamu siap? Aku tidak tahu apakah aku siap, tetapi aku di sini, berusaha, ingin, meminta kesempatan. Aku menatap mereka berdua, anakku dan cucuku, masa laluku dan masa depanku. Masuklah, kataku. Aku punya kopi yang baru dibuat, dan aku rasa ada kudapan manis. Dimas berlari masuk, menjelajahi rumah dengan rasa ingin tahu seorang anak. Joko berdiri di pintu. Ibu, aku. Jangan sekarang, kataku lembut. Sekarang hanya. Masuklah, minum kopi, kenali Dimas. Hal lain bisa menunggu. Dia mengangguk, dan masuk. Sore itu aneh. Tidak ajaib, tidak sempurna, tetapi nyata. Dimas mengajukan 1000 pertanyaan kepadaku. Tentang hidupku, tentang pekerjaanku, tentang Joko ketika dia masih kecil. Dan aku menjawab setiap pertanyaan dengan cinta. Joko diam sebagian besar waktu, hanya mengamati, melihat bagaimana anak dan ibunya akhirnya bertemu. Sebelum pergi, Dimas memelukku lagi. Nenek, bolehkah aku datang hari lain? Kamu boleh datang kapan saja kamu mau, sayangku. Minggu depan. Minggu depan. Joko menatapku. Terima kasih, bisiknya. Jangan berterima kasih padaku. Hanya, teruslah datang, teruslah berusaha. Itu saja yang kuminta. Mereka pergi, dan aku tetap di rumahku, merasakan sesuatu yang belum kurasakan selama bertahun-tahun. Kepenuhan, bukan karena anakku telah kembali, tetapi karena aku telah bertahan, teguh, bermartabat, tanpa memohon, tanpa mengemis. Dan dia kembali bukan karena aku membutuhkannya, tetapi karena dia perlu melakukannya. Sejak hari itu, Dimas datang setiap hari Minggu, terkadang dengan Joko, terkadang hanya dengan Joko,
Tidak pernah dengan Ayu. Aku bertanya kepada Joko tentang dia. Dia takut, katanya. Dia takut ibu akan menolaknya, bahwa ibu membencinya. Aku tidak membencinya, jawabku selalu. Tetapi aku juga tidak akan memohon padanya untuk datang. Ketika dia siap, aku akan ada di sini. Dan itu benar. Aku tidak merasa benci. Aku merasa netralitas. Ayu membuat keputusannya. Sekarang dia hidup dengan keputusan itu, sama seperti kita semua. Hubunganku dengan Joko sedang pulih, perlahan, dengan langkah kecil. Kami tidak membicarakan masa lalu sepanjang waktu, tetapi ketika kami melakukannya, dia mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Bu, bagaimana ibu melakukannya? Dia bertanya suatu kali. Bagaimana ibu membiarkan aku pergi mengetahui bahwa ibu bisa kehilangan aku selamanya? Karena mencintaimu berarti membiarkan kamu belajar, meskipun itu menyakitiku. Cinta sejati tidak menahan. Cinta sejati melepaskan ketika diperlukan. Pasti sangat sulit. Memang. Itu adalah hal tersulit yang pernah kulakukan dalam hidupku. Tetapi itu juga yang paling penting. Ardway, don't touch and for said. Sekarang, ketika aku melihatnya bermain dengan Dimas di terasku, ketika aku melihatnya mengajari anaknya tentang tanggung jawab dan rasa hormat, ketika aku melihatnya menjadi ayah yang lebih baik daripada yang dia miliki, aku merasa bangga. Bukan karena dia kembali kepadaku, tetapi karena dia tumbuh. Dan itu saja yang kuinginkan. Dimas juga tumbuh. Dia anak yang cerdas, sensitif. Dia menceritakan mimpi-mimpinya, ketakutannya, pertanyaannya. Suatu hari dia berkata kepadaku, "Nenek, ibuku bilang nenek itu jahat, tapi aku tidak percaya nenek jahat. Dan kamu pikir apa?" Aku pikir nenek kuat. Guru bilang menjadi kuat terkadang berarti mengatakan tidak, meskipun itu menyakitkan. Gurumu sangat bijak. Apakah ibuku suatu hari akan mencintai nenek? Aku tidak tahu, sayangku, tapi tidak apa-apa. Aku tidak perlu semua orang mencintaiku. Aku hanya perlu mencintai diriku sendiri. Amander Xanax. Under Xanax dan have I come. Aku mencintai nenek. Dan aku mencintaimu, sayangku, lebih dari yang kamu bayangkan. Sekarang, setiap hari Minggu, aku membuat kopi untuk Joko dan coklat untuk Dimas. Kami memanggang kue kering. Kami pergi ke taman. Kami melakukan hal-hal yang tidak pernah bisa kulakukan selama tahun-tahun yang hilang itu. Apakah ini sempurna? Tidak. Joko dan aku masih memiliki percakapan yang sulit. Masih ada momen canggung. Masih ada bekas luka. Tapi kami sedang menyembuhkan. Bersama-sama, tetapi juga terpisah. Dia dalam prosesnya, aku dalam prosesku. Dan Dimas adalah jembatan, pengingat bahwa bahkan dalam hubungan yang paling retak pun bisa ada penebusan. Seminggu yang lalu, Joko membawakanku sesuatu. Ibu, aku menemukan ini saat membersihkan. Itu adalah foto itu, dirinya di usia 6 tahun, dengan celah di giginya, di bawah pohon jakaranda. Aku pikir kamu sudah kehilangannya, kataku. Aku menyembunyikannya. Setelah apa yang terjadi, aku tidak bisa melihatnya. Itu mengingatkanku pada semua yang telah hilang. Tapi sekarang aku ingin ibu memilikinya, karena ibu yang pantas mendapatkannya. Aku mengambilnya, melihatnya, dan aku tidak lagi merasakan sakit saat melihatnya. Terima kasih nak. Ibu. Aku tidak akan pernah bisa mengembalikan semua waktu yang hilang. Semua tahun yang kubuat ibu merasa tidak terlihat. Tapi aku akan menghabiskan sisa hidupku berusaha menjadi anak yang pantas ibu dapatkan sejak awal. Kamu tidak perlu sempurna, Joko. Kamu hanya perlu hadir. Aku akan hadir. Aku janji. Dan kali ini aku mempercayainya. Bukan karena kata-katanya berbeda, tetapi karena tindakannya mendukungnya. Sekarang, duduk di terasku pada pagi hari Minggu ini, dengan kopi di tangan dan matahari menyentuh wajahku, aku memikirkan semua yang telah kujalani. Aku memikirkan Siti yang dulu, yang memohon cinta, yang menerima sisa-sisa perhatian, yang mengecilkan diri agar tidak mengganggu. Dan aku memikirkan Siti yang sekarang, yang memilih dirinya sendiri, yang menetapkan batasan, yang tahu nilainya. Apakah aku menyesal mengatakan tidak malam itu? Tidak pernah. Tidak, itu menyelamatkanku.
Itu menyelamatkan harga diriku, menyelamatkan kedamaianku. Dan, anehnya, itu menyelamatkan hubunganku dengan anakku. Karena hanya ketika aku berhenti memohon, dia bisa menghargai. Hanya ketika aku berhenti mengejar, dia bisa kembali. Hanya ketika aku melepaskan, kami berdua bisa sembuh. Jika ceritaku berguna bagi seseorang, jika hanya satu wanita membaca ini dan mengerti bahwa nilainya tidak bergantung pada seberapa banyak yang dia berikan tetapi pada seberapa banyak dia menghargai dirinya sendiri, maka semuanya akan sepadan. Karena aku belajar sesuatu yang mendasar dalam 2 tahun ini. Kamu tidak bisa mencintai orang lain lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri. Kamu tidak bisa memberi begitu banyak sampai kamu tidak punya apa-apa lagi. Kamu tidak bisa memohon tempat dalam hidup orang lain sementara kamu meninggalkan tempatmu dalam hidupmu sendiri. Cinta sejati mencakup batasan, mencakup rasa hormat, mencakup timbal balik. Dan, terkadang, tindakan cinta terbesar adalah melepaskan, bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam, tetapi dengan keyakinan bahwa jika sesuatu itu untukmu, itu akan kembali. Dan jika itu tidak kembali, itu karena itu tidak pernah menjadi milikmu. Anakku kembali, tetapi bahkan jika dia tidak kembali, aku akan baik-baik saja, karena aku akhirnya menemukan apa yang telah kucari sepanjang hidupku di tempat yang salah. Kedamaian. Bukan kedamaian karena semuanya beres, bukan kedamaian keluarga yang sempurna, tetapi kedamaian karena mengetahui siapa aku, mengetahui nilaiku, berjalan dengan kepala tegak. Pagi ini, Dimas akan mengunjungiku. Dia memintaku untuk mengajarinya membuat kudapan manis, seperti yang kubuat untuk ayahnya ketika dia masih kecil. Dan aku akan mengajarinya. Aku akan menceritakan kisah-kisah kepadanya, menunjukkan foto-foto, memberinya semua cinta yang kumiliki. Tetapi aku juga akan mengajarkan sesuatu yang lebih penting kepadanya, bahwa rasa hormat itu sakral, bahwa cinta tidak dipinta-pinta, bahwa tidak apa-apa menetapkan batasan, bahkan dengan orang yang kamu cintai. Aku akan mengajarkan cucuku apa yang tidak bisa kuajarkan kepada anakku tepat waktu, bahwa menjadi baik hati tidak berarti menjadi lemah, bahwa menjadi murah hati tidak berarti membiarkan dirimu dimanfaatkan, bahwa kamu bisa mencintai dengan segenap hatimu dan tetap tidak kehilangan harga dirimu. Itu adalah warisan yang ingin kutinggalkan. Bukan uang, bukan properti, tetapi kebijaksanaan. Kebijaksanaan seorang wanita yang belajar, meskipun terlambat, bahwa cinta diri bukanlah keegoisan, itu adalah kelangsungan hidup. Dan jika kamu membaca ini, jika kamu pernah mengalami hal serupa, jika kamu adalah ibu, istri, putri, teman yang selalu memberi tetapi tidak pernah menerima, aku ingin kamu tahu ini. Kamu berharga, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya, meskipun tidak ada orang lain yang mengakuinya. Kamu berharga. Dan tidak apa-apa mengatakan tidak apa-apa menetapkan batasan, tidak apa-apa memilih dirimu sendiri. Itu bukan balas dendam, itu bukan hukuman, itu adalah cinta diri. Dan dunia membutuhkan lebih banyak wanita yang mencintai diri mereka sendiri, yang berjalan dengan harga diri, yang tahu nilai mereka. Karena ketika seorang wanita bangkit, dia mengangkat keluarganya, dia mengangkat komunitasnya, dia mengangkat dunia. Aku bangkit, dan jika aku bisa, kamu juga bisa. Terima kasih telah mendengarkanku sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendengarkan lebih banyak kisah wanita yang mengubah rasa sakit mereka menjadi kebijaksanaan. Setiap hari, seorang wanita, pelajaran hidup. Bagikan cerita ini dengan seseorang yang kamu cintai. Terkadang, cerita seperti ini bisa mengubah seluruh hari. Tuhan memberkatimu dan sampai jumpa. Bel pintu berbunyi. Itu Dimas. Aku bangkit, tersenyum, dan pergi membuka pintu. Bukan ke masa lalu yang harus dipinta-pinta, tetapi ke masa depan yang harus dibangun. Dengan harga diri, dengan cinta, dengan kebijaksanaan. Aku Siti, usiaku 57 tahun, dan inilah kisah yang kusimpan terlalu lama. Kisah bagaimana aku kehilangan anakku untuk menemukan diriku sendiri, dan bagaimana, dengan menemukan diriku, aku akhirnya bisa mendapatkannya kembali. Bukan seperti dulu. Lebih baik, dengan rasa hormat, dengan batasan, dengan cinta sejati. Dan itulah yang pantas didapatkan setiap wanita,